Pernah nggak sih buka aplikasi investasi, terus lihat portofolio merah semua? Pasti langsung cemas kan? Tenang, Anda nggak sendirian kok. Nah, kali ini kita akan bedah tuntas panduan dari seorang ahli investasi tentang gimana caranya menavigasi badai pasar, bahkan mengubah kepanikan jadi peluang emas. Oke, jadi gini, setiap kali pasar anjlok, kita tuh sebenarnya dihadapkan pada dua pilihan. Satu, ikut panik, jual rugi, dan menyesal kemudian. Atau dua, tetap tenang, kepala dingin, dan melihat ini sebagai diskon besar-besaran. Nah, pilihan mana yang bakal Anda ambil, itu semua tergantung persiapan dan cara berpikir Anda. Hal pertama yang paling penting untuk kita pahami adalah gejolak di pasar modal itu bukan hal baru. Ini tuh udah bagian dari siklus, bagian dari permainan. Memahami ini aja udah jadi langkah pertama buat jadi investor yang jauh lebih kuat mentalnya. Coba deh kita lihat sejarah singkat ini. Dari koreksi tahun 2015, perang dagang di 2018, pastinya pandemi di 2020, sampai peristiwa di tahun 2025, semuanya bikin pasar gonjang-ganjing. Tapi, apa yang terjadi setelahnya? Pasar selalu pulih. Dan yang paling menarik, justru di saat-saat seperti inilah lahir peluang terbaik bagi mereka yang siap. Terus apa dong yang harus kita lakukan sekarang? Nah, kita masuk ke aturan pertama dari ahli investasi Rifan Solungan. Dan ini adalah fondasi dari segalanya. Kaji dulu krisisnya, jangan buru-buru bereaksi. Intinya tuh gini, coba tarik napas dulu, jangan impulsif. Analisis, ini masalahnya apa sih? Apakah fundamental ekonomi atau perusahaannya yang benar-benar rusak parah? Atau ini cuma karena isu dari luar kayak geopolitik yang mungkin sifatnya cuma sementara? Jawaban dari pertanyaan ini benar-benar nentuin langkah kita selanjutnya. Nah, ini contoh nyata gimana cara menerapkan aturan tadi. Kalau kita bandingin situasi di 2024 dengan 2026, wah beda banget latarnya. Dulu, di 2024, The Fed atau Bank Sentral Amerika itu lagi galak-galaknya naikin suku bunga. Dolar juga kuat banget. Jelas pasar tertekan. Tapi sekarang, kondisinya justru kebalik. The Fed malah dalam tren nurunin suku bunga, dolar juga melemah. Analisis simpel ini aja udah ngasih petunjuk kalau penurunan kali ini kemungkinannya nggak akan sedalam dulu, dan bisa jadi pulihnya lebih cepat. Oke, kalau kita udah ngerti situasinya, sekarang waktunya masuk ke aturan kedua. Punya rencana yang jelas. Ini bukan soal tebak-tebakan harga saham ya, ini soal strategi, soal disiplin, dan soal manajemen resiko. Ingat, rencana setiap orang itu beda-beda. Harus sesuai sama profil risiko masing-masing. Kalau Anda tipenya konservatif, ya mungkin porsi sahamnya cuma 10%. Kalau moderat, bisa 40%. Nah, kalau Anda agresif dan siap dengan gejolak, bisa aja 70% atau lebih. Kuncinya cuma satu, Anda harus bisa tidur nyenyak bahkan saat pasar lagi merah-merahnya. Ini dia nih, inti dari rencana daruratnya. Pertama dan utama, jangan pernah all in. Jangan pernah habiskan semua modal Anda. Selalu siapkan dana cadangan atau kas, katakanlah 30-40%. Anggap aja ini amunisi Anda. Jadi, pas pasar jatuh dan semua orang panik jual, Anda justru punya kekuatan buat menyerok aset-aset bagus dengan harga diskon. Oke, teori udah, rencana udah. Sekarang gimana sih prakteknya di dunia nyata? Yuk kita masuk ke bagian ketiga dan bedah studi kasus dari dua portofolio nyata yang dikelola dengan pendekatan yang sangat berbeda. Kita lihat portofolio pertama, isinya saham-saham yang lagi naik daun, yang udah terbang tinggi. Performanya keren banget pas pasar lagi bagus, tapi coba perhatikan apa yang terjadi begitu pasar berbalik arah. Portofolio ini turunnya lebih dalam. Ini pelajaran pentingnya, imbal hasil yang tinggi seringkali datang sepaket dengan risiko penurunan yang lebih besar. Kenapa? Karena saham-saham inilah yang pertama kali dijual orang buat ambil untung. Sekarang, kita bandingkan dengan portofolio kedua. Yang ini isinya saham-saham yang lebih tenang, yang belum naik gila-gilaan. Pas pasar jatuh, coba lihat hasilnya. Performanya cuma turun tipis ke plus 0,5%, sementara IHSG, yaitu indeks harga saham gabungan kita, anjlok sampai minus 10,5%. Ini bukti nyata kalau isi portofolio itu sangat menentukan seberapa kuat dia bertahan pas badai datang. Nah, sebagai bonus nih, yuk kita intip sekilas beberapa saham spesifik yang lagi dipantau sama sang ahli. Tapi ingat ya, anggap ini sebagai bahan untuk riset lebih lanjut, bukan rekomendasi untuk langsung beli. Dan tentu saja, disclaimer ini wajib hukumnya. Informasi yang akan kita bahas ini bukan ajakan jual atau beli ya, keputusan investasi ada di tangan Anda sepenuhnya, jadi selalu lakukan analisis mendalam Anda sendiri, oke? Untuk kategori bank raksasa atau big banks, BBRI jadi pilihan utama. Kenapa? Simple. Pertama, fokusnya ke segmen UMKM atau mikro itu kuat banget dan marginnya tebal.
Kedua, bank ini bakal jadi salah satu yang paling diuntungkan begitu tren suku bunga mulai turun. Lanjut ke kategori bank menengah, ada BRIs. Saham ini menarik banget karena statusnya sebagai jawara di perbankan syariah. Kita tahu, populasi muslim di Indonesia itu terbesar di dunia. Jadi potensi pasar syariah ini masih besar sekali. Nah, kalau mau cari yang sedikit wildcard atau unik, coba lirik Eral. Perusahaan ini fokusnya di retail premium, yang mana konsumennya itu cenderung lebih tahan banting kalau ada krisis ekonomi. Plus, ada potensi katalis atau pemicu positif yang bisa mendongkrak harga sahamnya. Geser ke sektor properti. BSDE ini kelihatan menarik. Alasannya cukup jelas. Valuasinya masih tergolong murah kalau dibandingin sama aset-asetnya. Dan yang paling penting, mereka punya land bank atau cadangan lahan paling besar. Itu aset yang sangat berharga untuk pertumbuhan jangka panjang. Dan yang terakhir, BGTG. Ini masuk kategori turnaround story atau saham yang berpotensi bangkit. Sebagai bank digital, narasi pertumbuhannya kuat. Ditambah lagi, ada potensi katalis dari perubahan aturan OJK yang bisa menguntungkan mereka. Makanya, saham ini layak untuk dipantau. Jadi, setelah kita bahas semua aturan, studi kasus, sampai daftar pantauan tadi, sebenarnya apa sih benang merahnya? Ujung-ujungnya, semua kembali ke satu hal yang paling fundamental, pola pikir yang benar. Oke, ini rangkuman yang bisa Anda bawa pulang. Pertama, ingat, pasar jatuh itu siklus, itu normal. Kedua, tugas kita adalah mengkaji, bukan bereaksi panik. Ketiga, selalu punya rencana dan siapkan amunisi kas. Dan yang terakhir, dan mungkin yang paling penting, beranilah jadi kontrarian. Beli saat semua orang lagi ketakutan. Dan kita tutup pembahasan kali ini dengan sebuah kutipan yang menurut saya ngena banget. Di setiap pesimisme pasar, lahirlah sebuah peluang. Inilah pola pikir yang membedakan investor biasa dengan investor luar biasa. Pertanyaannya sekarang adalah, saat pesimisme itu datang lagi, apakah Anda siap untuk melihat peluang di dalamnya?